Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, ketemu lagi di IHS Podcast. Ya, wah, kemarin kita habis kedatangan Mr. David ya. Kali ini kita kedatangan yang manis-manis, semanis namanya. Kita kedatangan Siti Manis. Halo. Oke, ya, Siti Manis ini kemarin luar biasa ya, menorehkan prestasi ya, karena juara 1 ya, tingkat nasional loh ya, nanti di bidang housekeeping ya, housekeeping lebih tepatnya ya, di towel art. Apa itu towel art ya? Biasanya art itu kan seni, towel apa? Anduk ya. Kok bisa ya? Anduk bisa jadi seni. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lebar dan tentang pengalaman kemarin Siti Manis bisa menyabet ya juara 1 nasional. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Gimana Mas ya? Sehat ya, masih subur saya. Sehat ya. Berarti masih subur di sini. Oke. Oke, Manis sampai Jakarta ya? Iya, sampai Jakarta. Oke, sebelumnya nih kita opening dulu biar semuanya ya, subscriber dan semuanya yang nonton YouTube kita tahu towel art itu apa sih? Towel art itu bagian dari housekeeping kan. Jadi kan maksudnya towel art itu kan bagian dari room juga. Orang kan mungkin datang ke hotel cuma lihatnya room yang bersih dan lain-lain. Tapi mereka tuh missing out kalau towel art itu tuh ada penting juga loh di sana gitu. Jadi setiap clothingan itu, setiap bentuk towel itu pasti ada artinya Mas gitu loh. Jadi kayak mungkin ada bentuk gajah, ada bentuk beruang, itu untuk apa. Kadang kan buat honeymoon kan juga bentuk angsa gitu-gitu. Jadi towel itu bagian dari housekeeping. Oh, bagian dari housekeeping. Ya, jadi mungkin ya kalau yang teman-teman semuanya sahabat podcast IHS itu pernah ke hotel ambil paket honeymoon ya, terus kemudian masuk kamar terus ada handuk yang kayak biasanya bentuk lau gitu ya. Nah, itu bagian dari towel art ya. Yes. Oke. Ani awal perjalanannya bagaimana? Kan pasti nggak langsung ke Jakarta dong, pasti ada babak penyisian dulu. Bisa diceritain ke teman-teman nih. It's long process banget. Waktu itu kan awalnya kita seleksi per wilayah. Per wilayah. Ya, per wilayah dulu kita bikin video dan lain-lain seleksi. Habis itu seleksi se-Jawa Tengah. And gak nyangka ternyata bisa juara 1 se-Jawa Tengah. Akhirnya mewakili Jawa Tengah and ke Jakarta. Ya alhamdulillah ya menang gitu. Itu really long process banget. Karena kita maybe take time-nya 3 weeks apa 4 mingguan. 4 mingguan? Iya, 4 mingguan. Karena sebelumnya kan abis liburan itu udah dikasih tahu Pak Tigor gitu. Adik nanti kalau abis balik Jakarta, kita latihan buat lomba towel art. Apa Pak towel art gimana nih gitu? Enggak, nanti kamu balik aja dulu abis liburan kuliah kan waktu itu, abis lebaran. Dan abis itu ya udah seminggu kemudian balik ke Solo, latihan. Akhirnya bikin video buat Korwil itu, seleksi Jawa Tengah, menang seminggu kemudian menang di Jawa Tengah, terus seminggu kemudiannya lagi baru ke Jakarta ya? Iya. Berarti waktunya cukup mepet sebenarnya ya? Cukup mepet, soalnya habis mudik kan? Iya, habis mudik kan anak-anak nih gitu kan, maksudnya santai gitu, ada pressure. Ternyata sebelum datang ke kampus ada lesson duluan gitu. Aduh, ya nggak apa-apa sih gitu. Itu nggak jet lag nggak apa-apa lah ya. Di final ketemu kontingen mana aja nih? Oh my god, itu seluruh Indonesia kali ya, karena ada Bali. Itu rival yang paling kuat deh kayaknya itu. Terus Batam, ada dari Lombok, ada dari Lampung, ada dari Jakarta juga sama Bogor. Oke, berarti lebih banyak itu ya daerah-daerah yang emang pariwisatanya maju ya? Iya. Ya kayak Bali, kayak Lombok. Iya. Banyak hotel lah di sana. Iya, karena kan the most tourism di sana kan. Jadi kayak wah ini kayaknya
tapi kata Pak Tigor yang penting selesai, udah gitu, nggak ada pressure kok, iya Pak gitu. Akhirnya yang penting selesai, ternyata menang ya, alhamdulillah ya gitu. Jadi nggak nyangka banget ya. Iya, nggak nyangka banget. Padahal wah juara 3 mungkin kemarin saya pernah lihat cuplikannya ya teman-teman. Jadi juara 3 nggak disebut juara 2, juara 1 disebut loh ya dari Jawa Tengah kayak gitu. Wah, udah seneng banget ya. Nah, kesulitan apa nih waktu latihan? Kan mepet banget nih. Kesulitan apa yang apa namanya? Yang Ani merasa, nah ini sulit banget nih, kayak gitu, rawan keliru atau apa? Sebenarnya sih dalam bentuk melipatnya itu nggak ada kesulitan, cuman kita tuh terkejar dengan waktu. Oke. Karena kompetisinya itu kan nggak cuma rapi, tapi juga cepet dan tepat. Jadi kan kalau misalkan kita butuh yang rapi dan bagus kan butuh waktu kan. Tapi waktunya tuh harus ditentuin. Kayak 7 menit tuh harus selesai dalam 3 bentuk towel. Jadi kayak pressure-nya itu sih. Jadi speed sama timing. Iya, speed sama timing. Padahal 7 menit dalam 3 bentuk dalam 7 menit. Wow. Tuh, cepet banget itu ya. Dan bahannya itu maksudnya itu handuknya, bahan-bahan handuknya itu banyak, dan itu kita bawanya dari sini ke Jakarta itu banyak Pak gitu. Belum lagi pernak-perniknya, bunga-bunga, kayak ya saya sama Pak Tigor berdua bawa towel ya udah. Terus orang tanya itu towel buat apa? Buat lomba Pak. Oh gitu gitu. Emang nggak disediain? Enggak, bawa sendiri gitu. Oh, karena bawa sendiri. Iya, karena kan kreasi terserah kita ya. Oke. Kalau saya sudah itu apa Pak? Mau Pak bisa dijual gitu. Ada seperti ini. Oke, jadi itu effortnya ya. Iya, effortnya gitu ya. Kemudian ini ada cerita nggak yang tak terlupakan pada waktu mungkin pas latihan sampai lomba? Lucu ya, apa mungkin? Lucunya itu waktu kita di transit hotel. Oh, transit hotel. Iya, kita kan dari jam malam itu kita tuh dari Solo ke Jakarta kan naik kereta. Jadi sampainya tuh subuh jam 5. Jadi kan kita nyari hotel transit kan di stasiun Gambir. Nah, katanya tuh tulisannya itu locker and shower. Itu 70.000 gitu. Ternyata pas udah bayar dan lain-lain kan, ternyata cuma showernya aja 70.000. Di belakangnya itu, di belakang bannernya itu ada lagi tambahan additional harga gitu buat locker. Lah bukannya enggak Pak, belakang itu ada lagi. Terus ya, kita mandi cuma 30 menit 70.000 gitu kan. Kan bagi orang Solo kan agak pricey ya gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh kita nikmatin aja mandi gitu, 30 menit kita manfaatin gitu kan. Akhirnya mandi dan lain-lain, akhirnya ya itu terus sampai jadi cerita deh sampai pulang, sampai sekarang itu jadi cerita kayak ternyata di belakang itu ada lagi harga gitu. Kita nanti 70.000 harus menang nih. Jadi masuk motivasinya ya. Iya. Udah 70.000 nih. Kalau aku tuh kalau 70.000 udah saya puas-puasin tuh ya. Iya. Mungkin sarapan sekali. Sarapannya di dalam WC-nya ada toiletnya, sorry. Ya, karena di 70.000 loh ya. 70.000 kalau di Solo ya, karena ini ya pengetahuan aja buat teman-teman semuanya bahwa Solo ini masuk dalam biaya hidup yang paling murah se-Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman ya mungkin dari jauh pengen kuliah di Solo, tenang aja. Di sini itu nasi 2.000 sudah dapat ya. 2.000 rupiah itu ya ada ya. Kemudian nasi ayam itu 5.000 ada, 6.000 ada ya. Jadi jangan khawatir kalau di sini itu biayanya mahal, tidak ya. Karena di Solo biayanya murah. Jadi cus karena IHS ini adalah di bulan minggu depan udah Agustus ya, kita sudah penutupan pendaftaran. Jadi yang belum daftar buruan daftar ya. Iya, pengen berprestasi kayak Ani ya, bisa masuk ke
ya, Hospitality Business Business Management. Management 3 tahun. Oke, kita balik maning ya, Tadi setelah 70.000, kamu 30 menit tuh, hanya 30 menit. Kalau Hanya 3 jam 30 gitu. menit. Oh, itu dikasih timer sama dia. Iya, dikasih time. Jadi kayak kalau misalkan lama, ya mungkin dikedor mungkin ya. Jadi kayak kita tuh mandi, ngeringin rambut dan itu di dalam toilet sana gitu. Oke. Kemudian apa yang memotivasi Ani selain 70.000 ya? Itu yang memotivasi Ani untuk aku harus juara ini. Sebenarnya nggak ada under buat harus juara sebenarnya, karena dari dosen, dari staff dan teman-teman juga kayak yang penting selesai. Sama Pak Tigor tuh bilang juga yang penting Ani selesai dan jangan mikirin hasil. Kalau menang ya syukur, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa menang sih gitu. Ya tetap aja sih menurut saya seperti gitu kan. Karena waktu yang di Jakarta itu kan kita kan bawa nama Jawa Tengah ya. Kan saya mau nama Jawa Tengah tapi bisa dikasih kesempatan buat bawa nama Jawa Tengah. So kayak berasa se-Jawa Tengah udah expect saya gitu, tapi akhirnya kan menang itu is okay gitu, alhamdulillah gitu. Jadi kemarin nanti kita pasti kita tag ke Pak Ganjar ya. Pak, kita mewakili Jawa Tengah loh Pak, ini Pak, kita juara 1 loh Pak gitu ya. Oke, jadi itu ya, jadi mungkin kita juga menenangkan Ani ya, jangan ada pressure kayak gitu biar sedikit agak tidak terlalu terbebani, jadi tenang aja. Tapi belakangnya tetap ya, kalau bisa juara 1. Nototnya di belakang gitu aja. Nah, teman yang harus teman-teman ketahui ya, Ani Siti Manis ini adalah ketua SC, namanya Student Committee yang ada di IHS. Jadi mungkin kalau di universitas ya itu namanya BEM ya, kalau di IHS namanya Student Committee. Dan Ani ini adalah ketua tahun 2022-2023. Iya. Bentar lagi berarti habis nih. Iya, udah mau pensiun. Di ujung masa pemerintahan. Iya, pemerintahan. Dan juga Ani ini bisa dibilang adalah mahasiswa yang syarat pengalaman ya. Sudah pernah ke Malaysia ya? Malaysia mana aja nih? Dulu tinggal di KL juga, terus habis itu pindah lagi ke Jeddah sama Madinah juga, turun tinggal di sana. Oke. Nah, terus kenapa ini kok berlabuh ke IHS, ke Solo ya? Gini ya, dulu tuh pengen kayak apa namanya, kan waktu pandemi waktu itu kan semua hospitality kan tutup ya. So jadi kayak terdampak lah ya. Jadi kayak no job dan lain-lain. Akhirnya pengen something new gitu loh, kan saya suka pergi jauh-jauh gitu ya. Jadi saya pengen deh tinggal di Solo gitu. Apa sih kalau di Solo kan mau kerja mau juga kerja apa, mending kuliah aja gitu kan, kayak ngelanjutin degree saya gitu. Akhirnya waktu itu lihat sekolah perhotelan terbaik di Solo tuh apa? Ternyata muncul IHS. Terus akhirnya searching, terus akhirnya dapat IHS nih gitu. Itu. Oh iya. Jadi searching sendiri ya. Iya, searching sendiri. Wah, luar biasa ya. Ini udah kemana-mana loh ya nih. Saya aja kalah ya. Ini sudah ke Kuala Lumpur ya. Iya, Kuala Lumpur ke sampai ke Mekah Madinah. Nah, ini target pribadi setelah dapat ini mungkin apa? Setelah ini mungkin setelah ini sih karena udah mau ada job training. Jadi kita insya Allah sih mau ikut program internship ke US. Itu so maybe next year itu udah tapi dari sekarang sudah persiapan udah persiapan buat paspor dan lain-lain. Buat untuk persiapan ke US itu waktunya mungkin 1,5 tahun. Luar biasa ya. Ini berarti mau target next USA. Ya, USA. USA ya. Dari Malaysia ya ke Mekah Madinah, kemudian ke Solo ya. USA. Pokoknya saya ya di sini pokoknya semoga Ani
lancar semuanya ya. Trainingnya kayak sudah cocok nanti cepet jadi GM lah ya. Amin. Amin. Ini yang terakhir, ini ada pesan atau mungkin motivasi buat teman-teman yang ini kan tiap tahun pasti ada ya, lomba ya, pasti ini buat adik-adik kelas nanti apa. Kemudian kemarin pesan-pesan mungkin buat para pengajar gitu apa. Terima kasih buat siapa? Pertama-tama tuh makasih buat Pak Tigor udah namanya udah mentorin dari awal sampai sekarang. He becoming my favorite lecturer here. Okay. Terus sama Pak Gideon juga udah bantuin kita, bantuin SC, terus tim marketing, semua sih, semua orang IHS, entah dari staff, akademik, marketing dan sampai ke HR-nya pun saya tuh didukung gitu loh sama mereka. So I'm glad to be here gitu. So terus sama teman-teman di kelas, sama teman SC juga. Thank you so much, dan terutama sama untuk mama sama papa saya. Oke, support ya. Iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Hah? Oh, belum ya? Oke, itu tadi pesan ya. Masih ada motivasinya. Motivasi buat adik-adiknya apa ini ya? Jangan takut dibilang telat. Mungkin kayak kan dibilang saya tuh agak katanya kan apa namanya agak berumur, bukan berumur sih, lebih kayak kok umur segini tuh baru kuliah gitu. Kayak nggak ada kata telat di dunia ini untuk meraih sukses gitu aja sih. Betul. Itu aja. Itu aja sih. Iya, benar ya. Jadi tidak ada yang terlambat ya. Yang penting kamu harus segera bergerak ya untuk merubah, karena masa depan kamu sendiri yang menentukan ya. Yes. Seperti itu. Ingat ya, 25 tahun dulu waktu 25 tahun Bapak Jokowi dia masih menjadi tukang mebel kayak gitu ya. Seperti dengan sekarang berusaha keras menjadi presiden, terus kemudian banyak sekali ya yang masih umur. Intinya kemarin pernah saya mengutip ya, tidak ada anak yang mapan di usia 25 tahun ya. Yes. Kurang dari 25 tahun ya. Nah, mungkin kalau mapan itu berarti orang tuanya kaya ya. Oke, itu saja nih. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir dan kami tunggu untuk prestasi-prestasi selanjutnya dan juga motivasi-motivasi selanjutnya ya. Oke, teman-teman sahabat podcast IHS ya. Oke, setelah ini nanti akan banyak lagi ya. Kita banyak sekali edisi mahasiswa berprestasi ya yang ada di IHS selain Ani nanti. Dan ya yang pengen daftar IHS buruan ya, ada di website, ada di IG, ada di YouTube ada ya. Ya silakan subscribe YouTube-nya IHS di IHS Indonesia ya. Seperti itu, pokoknya buruan aja karena kita segera tutup pendaftaran ya. Saya Ryan dan juga Ani. Iya, ada pesan lagi mungkin Ani? Buat teman-teman adik-adik yang pengen kepoin apa sih BEM apa SC-nya IHS atau BEM-nya IHS, bisa lihat IG kita SC IHS. Terus kalau yang kepo tuh salah aku, can you get at me at LANIE 3 kali terus S_99. Oke, ya silakan di follow ya yang barangkali kayak soalnya kemarin sempat nyetor ya menunggu lelaki Jawa ya dalam sayang. Saya cerita. Oke, jadi monggo yang warga Solo ya yang kira-kira tertarik dengan bahan ini. Mungkin boleh maksudnya join kerjasama karena luar biasa ini ya leadershipnya dari Ani barangkali bisa dilirik oleh hotel-hotel berbintang yang ada di sini. Amin. Gitu ya. Oke, kami pamit undur dan caca.